Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini anak-anakku, kita akan melanjutkan materi kita subtema 3 pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, yaitu menentukan hasil kali dua bilangan caca. Nah, sebelum melanjutkan, Bapak Guru akan bertanya, apa sih itu bilangan caca? Nah, bilangan caca adalah himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Nah, bilangan asli seperti apa itu? Yaitu seperti gambar yang ada di samping ini, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya anak-anakku, kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Misalkan ada contoh soal yang di samping, coba baca. Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang bersihkan 10 ekor ayam. Pertanyaannya, berapakah jumlah anak ayam seluruhnya? Nah, kuncinya kalau mengerjakan soal cerita adalah pahami dulu baik-baik apa maksud dari soal tersebut. Nah, kita urai. Misalkan jumlah kandangnya ada 4. Kemudian dalam satu kandang bersihkan 10 ekor anak ayam ya, 10 jumlah. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa jumlah kandang Pak Siko ada 4, dan dalam satu kandang tersebut dia ada 10 ekor anak ayam. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah keseluruhan anak ayam tersebut? Berarti kita tulis di bawah, berapa jumlah ayam keseluruhannya. Berapa jumlah ayam seluruhnya? Berarti ini kan kandangnya ada 4, sedangkan dalam satu kandang bersihkan 10 anak ayam. Berarti kita tulis 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 4 kali 10 sama dengan berapa? Nah, oke, anak-anak perhatikan, 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. 10-nya ada 4 kali. Karena kenapa? Karena kandangnya juga ada 4, sehingga kita singkat menjadi 4 dikali 10. Nah, 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Berarti jumlah keseluruhan anak ayam adalah 40. Nah, coba perhatikan anak-anakku sekalian bahwa angka 10 dia berulang sebanyak 4 kali, sehingga dikatakan perkalian. Ini dikatakan konsep perkalian karena kenapa? Karena bilangan yang berulang dengan angka yang sama. Oke, soal selanjutnya anak-anakku. Coba perhatikan soal di samping. Ternyata kandang Pak Siko rubuh 1. Entah dia terkena angin puting beliung atau kenapa, tapi yang intinya adalah kandang Pak Siko tinggal 3 karena rubuh 1. Otomatis pertanyaannya bahwa jumlah anak ayam Pak Siko berkurang atau bertambah? Ya, pastinya berkurang. Nah, kita akan kerjakan atau uraikan seperti ini anak-anakku. Jumlah kandang ayam Pak Siko tinggal 3, sehingga jumlah anak ayam dalam satu kandang tetap 10 ekor ya. Sehingga yang kita tanyakan adalah berapakah jumlah keseluruhan anak ayam Pak Siko. Nah, kita jawab seperti yang kayak tadi. Misalkan kita urai bahwa 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 3 kali
10. Nah, kenapa 10-nya cuma berulang 3 kali? Karena kenapa? Karena kandangnya tinggal 3, karena roboh. Dan kita tulis 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Guru akan ajarkan bagaimana caranya mendapatkan hasil supaya lebih gampang, yaitu dengan konsep perkalian bersusun. Nah, kita tarik ya. Misalkan anak-anakku sekalian, masih ingat kan sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun, sama juga konsepnya pada perkalian bersusun. Misalkan contohnya 3 kali 10 saya tarik menjadi berarti 10 di bawah 3. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, sama hanya pada konsep penjumlahan dan pengurangan, yaitu satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, maupun ribuan begitu juga harus sejajar. Nah, kita operasikan perkalian, jadi kita kasih tanda kali, yaitu 3 dikali 0 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 0. Nah, ingat anak-anakku, bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 tetap hasilnya adalah 0. Oke? Nah, kemudian 3 dikali dengan 1. 3 kali 1 adalah 3 ya. Tulis di depan 0-nya 3. Jadi jawabannya adalah 30. Sehingga jumlah anak ayam Pak Siko tinggal 30 ekor. Oke, karena kenapa? Karena kandangnya tinggal 3. Dari tadi awalnya 4 menjadi 3. Jadi 3 kali 10 sama dengan Oke, satu contoh soal lagi dari Bapak Guru. Misalkan coba perhatikan contoh soal yang ada di samping ini. Tahun ajaran baru Min 1 Kota Makassar menerima siswa baru sebanyak 3 kelas, dan setiap kelas berisikan 28 orang siswa. Berapakah jumlah keseluruhan siswa kelas 1 Min 1 Kota Makassar? Nah, anak-anakku, ingat kuncinya ketika kita mengerjakan soal cerita, baca baik-baik atau pahami maksud soal tersebut. Yang pertama, misalkan jumlah kelas yang diterima pada tahun ajaran ini adalah 3 kelas. Kemudian dalam satu kelas berisikan atau sejumlah 28 orang siswa. Nah, berapakah keseluruhan siswa kelas 1? Nah, kita akan urai seperti ini anak-anakku. Jumlah kelas 1 berarti jumlah kelas ya. Jumlah kelas yang diterima adalah 3 rombel atau 3 kelas. Kemudian jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 28 orang. 28 orang atau 28 siswa ya. Nah, pertanyaan adalah berapa jumlah keseluruhan siswa Min 1 Kota Makassar? Kita jawab dengan cara pertama seperti sebelumnya, yaitu berarti jumlahnya kan ada 28 dalam satu kelas, 28 orang ditambah 28 orang ditambah 28 orang sama dengan, karena 3 kelas dalam satu kelas berisikan 28 orang atau 28 siswa, 28 tambah 28 tambah 28 sama dengan 3 dikali 28. Sampai di sini bisa. Sama dengan misalkan 28 ditambah 28 adalah 56. 56 kita jumlah lagi dengan 28. Kalau misalkan anak-anak sekalian susah, kan bisa pakai penjumlahan bersusun, ya kan? 56 ditambah 28 berarti dapatnya berapa ya? 56 tambah 28 70 84 ya. Berarti 84. Oke. Nah, kita pakai perkalian bersusun. Misalkan
3 kali 28 berarti otomatis di sininya 28 dikali 3. Oke, lihat ya. Kali 3 dikali 3. Coba. Nah, ingat satuan dulu ya. Satuan dengan satuan. Karena ini kan cuma ada angka puluhan dengan satuan yang diperkalikan kan. 3 dikali 8. 3 dikali 8 berapa Nana? 24. Nah, 24 berarti kalau misalkan angka 24 berarti yang satuannya itu adalah 4 ya. Berarti satuannya di bawah. Puluhan disimpan 2. Kan 24. 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi satuannya di bawah dan puluhannya disimpan. Nah, kita lanjut lagi ya. 3 dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, 6 ingat ada simpanannya 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah 84. Sama kan? 84 dengan ini 84. Jadi jumlah keseluruhan siswa min 1 Kota Makassar adalah 84. Sampai sini bisa ya? Gampang kan? Oke. Nah, untuk melatih pemahaman anak-anakku sekalian tentang perkalian dua bilangan caca, Bapak Guru akan memberikan 2 contoh soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk melatih juga keterampilan menyimak anak-anakku yang ada di rumah, kali ini Bapak Guru akan membacakan 2 soal cerita ya. Jadi Bapak Guru tidak akan memberikan dalam bentuk tulisan, tapi Bapak Guru akan bacakan. Jadi makanya anak-anakku sekarang siapkan buku tulisnya dan pulpennya. Bapak Guru akan bacakan ya. Soal yang pertama. Pak Doni menyumbangkan masker ke 4 sekolah dekat rumahnya. Tiap sekolah mendapatkan 20 masker. Berapakah keseluruhan masker yang dibagikan Pak Doni? Sudah. Nomor yang kedua. Di hari Jumat Berkah, Ibu membagikan nasi kotak ke 3 panti asuhan. Tiap panti asuhan mendapatkan 65 kotak nasi. Berapakah jumlah keseluruhan nasi kotak yang dibagikan Ibu? Nah, silakan dijawab. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dijapri ya. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.